Halo semuanya, senang rasanya Pak Andi bisa bertemu dengan anak-anak semua dalam kondisi yang sehat, dalam kelas yang baru. Tentunya anak-anak sekarang sudah kelas 4 ya. Anak-anak harus rajin belajar. Nah, untuk pelajaran agama yang pertama ini, silakan anak-anak perhatikan dengan baik. Apa sih pelajaran yang akan Bapak berikan pada hari ini? Nah, kita walaupun berada jauh, kita di rumah masing-masing, kita masih beraktivitas, kita masih bisa belajar. Puji Tuhan, kita semua dalam kondisi sehat. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, dan pagi. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, kita pada hari ini akan belajar bersama-sama ya. Lihat, Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Jadi, Tuhan Yesus juga mencintai kalian yang sedang di rumah, belajar di rumah, melakukan aktivitas bersama keluarga, dan tetap semangat jaga kesehatan. Anak-anakku, tema pelajaran kita hari ini adalah aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, anak-anak pasti sudah tahu dong, anak-anak diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, di sini pasti semuanya sudah tahu kan, sebagai laki-laki atau perempuan semua. Nah, mari kita belajar. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama, gambar yang kedua. Nah, sekarang kita lihat. Gambar yang pertama itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, perempuan. Nah, yang kedua, iya, laki-laki. Secara fisik kelihatan ya anak-anak, mana yang perempuan dan mana yang laki-laki. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Nah, perbedaan yang paling nampak itu adalah perbedaan fisik. Nah, perempuan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan laki-laki. Ciri-ciri yang pertama yaitu kulit perempuan lebih halus. Nah, kulit laki-laki cenderung lebih kasar dibanding dengan kulit perempuan. Nah, lalu tulang laki-laki itu lebih besar, sedangkan tulang yang perempuan itu lebih kecil. Lalu pinggul perempuan lebih besar, sedangkan pinggul laki-laki lebih kecil. Nah, anak-anak bisa mencari perbedaan lain nggak dari perempuan atau laki-laki? Silahkan anak-anak mencarinya. Apa perbedaan sih yang membedakan antara ciri-ciri fisik perempuan dan laki-laki? Nah, misalnya anak-anak menemukan lagi ciri-cirinya, yaitu perempuan memiliki rambut yang panjang, sedangkan yang laki-laki biasanya cenderung ke rambut yang pendek. Nah, biasanya perempuan juga memakai anting, sedangkan yang laki-laki ada yang memakai anting kan? Tapi umumnya hanya dipakai oleh perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan psikis atau kejiwaan. Nah, kalau yang perempuan itu memiliki keunikan. Nah, laki-laki juga pasti punya dong. Kalau perempuan biasanya lebih senang tinggal di rumah. Sedangkan kalau laki-laki kan lebih senang keluar rumah. Nah, anak-anak seperti apa? Ayo. Nah, kalau perempuan itu suka bersolek. Nah, di sini laki-laki ada yang suka bersolek, suka pakai lipstik. Tentunya enggak kan? Pasti laki-laki lebih tampil apa adanya. Lalu, yang laki-laki biasanya suka membuat atau membangun sesuatu. Nah, kalau perempuan mungkin suka merawat rumah, merawat tanaman yang sudah ada, membersihkan, menyapu halaman yang kotor. Nah, itu semua perbedaan yang ada dalam perempuan dan laki-laki. Nah, anak-anak bisa mencarinya lagi. Apa aja sih perbedaannya? Psikis maupun
fisik yang dimiliki oleh perempuan atau laki-laki. Nanti anak-anak bisa menambahkan sendiri. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan membacakan sebuah cerita. Nah, ceritanya pasti sudah ada yang pernah dengar. Iya, ceritanya dari kitab suci, di mana Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, anak-anak, itu sepenggal cerita yang ada di dalam kitab suci ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang pertama. Bahwa kita diciptakan secitra dengan Allah. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Nah, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat semua, menggunakan, lalu yang diciptakan oleh Allah itu adalah milik kita, tapi kita memiliki kewajiban itu tadi. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah Tuhan menciptakan manusia, perempuan, dan laki-laki sebagai gambar atau citranya. Nah, lalu manusia, laki-laki, dan perempuan itu sederajat. Maka tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah martabatnya. Keduanya saling melengkapi. Kita tercipta sebagai perempuan atau laki-laki. Karena kehendak dan rencana Tuhan sendiri, bukan kemauan kita ya anak-anak. Kita tidak bisa memilih mau diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, oleh karena itu kita harus menerima ketika Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Kita harus mensyukurinya. Nah, oleh karena itu ingat, kita harus saling menyadari keberagaman yang ada dalam diri kita. Lalu, yang ketiga, kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa raga, bakat, dan perasaan. Kita harus bangga dengan apa yang sudah ada pada diri kita dan wajib mensyukurinya. Kita tidak boleh mengeluh. Nah, karena itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan tidak pernah meminta imbalan kepada kita. Nah, perasaan-perasaan yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Maka kita harus bangga, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Lalu, sikap syukur kepada Tuhan dapat kita wujudkan dengan sikap mau berteman, bekerja sama, dan mengasihi semua teman, baik perempuan maupun teman laki-laki. Kita tidak boleh memilih teman. Misalnya, aku nggak mau deh berteman dengan perempuan itu. Aku nggak mau karena dia perempuan.
Dia punya rambut panjang, sedangkan aku rambut pendek. Kita sebagai manusia, sebagai laki-laki atau perempuan harus saling mengasihi. Ingat ya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus berteman, bekerja sama, dan mengasihi semua teman, baik perempuan maupun teman laki-laki. Siap anak-anak? Nah, oleh karena itu, anak-anak perlu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Tuhan menghendaki agar kita ikut serta mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa aja orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya, tentunya orang tua, adik, kakak, terus nenek, terus kakek, atau tetangga. Ya, semua orang yang ada di sekitar kita, yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal. Karena Tuhan saja sudah baik kepada kita, masa kita nggak mau berbuat baik kepada orang lain? Oleh karena itu, kita harus mewartakan kebaikan-kebaikan Allah yang ada dalam diri kita sendiri. Kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, oleh karena itu, kita harus mengingat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita beraktivitas, kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita sudah menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan segambar dan secitra dengan Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Sekarang ungkapkan rasa syukur kita dengan menuliskan ungkapan syukur itu dalam bentuk doa. Nah, ada pilihan lain nih. Kalau kalian lebih suka membuat puisi atau syair, boleh juga loh. Yang penting kalian menuliskannya. Kalian harus mengungkapkannya dalam bentuk doa, puisi, atau syair. Ataupun anak-anak mau bikin lagu juga boleh. Boleh nanti dikirimkan videonya ke Bapak. Siapa tahu nanti anak-anak kan bisa jadi artis. Nah, teman-teman, silahkan dibuat atau ditulis dalam buku atau dalam buku LKS. Nah, tulis dengan tulisan yang indah, dihiasi juga boleh. Boleh dihias, boleh diwarnai, sekreatif anak-anak. Karena ini adalah ungkapan syukur, harus bagus ya. Semakin bagus, berarti kita semakin menghayati ungkapan syukur itu. Nah, setelah selesai, nanti hasil karyanya jangan lupa difoto ya. Lalu dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru. Atau kepada Pak Andi aja deh, yang nggak sulit. Oke anak-anak? Sudah paham kan tugasnya? Oke. Sekarang silahkan anak-anak mengerjakannya. Semakin cepat, semakin baik, semakin kreatif anak-anak, itu sudah mencerminkan bahwa anak-anak bersyukur, dapat mensyukuri bahwa anak-anak itu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah bersemangat dalam belajar kali ini. Ingat, Tuhan Yesus mencintai kita. Kita juga harus mencintai diri kita. Dan juga bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Oke, Pak Andi ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mau mendengarkan, sudah mau belajar pada kesempatan kali ini. Pak Andi ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke anak-anak, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Salam sehat, salam Fransiskus, berjiwa besar. Dadah.